sampai tua dan ompong pun adalah seniman. Ngomong-ngomong, setelah menjadi bupati terpilih untuk kedua kalinya, masihkah Andi Ahmad berniat untuk mengeluarkan album rekaman terbarunya? Dan ini insya Allah kita mempersiapkan album kedua. Mungkin Mas Dedi bisa ngejelasin dengan kawan-kawan. Ini ada ide-ide yang bagus. Rencananya judulnya apa? Andi Ahmad Dan dan bintang-bintang. bintang-bintang di balik awan. Dianya, komentarnya antara senang dan prihatin. Senangnya berarti mereka antusias sekali dengan apa yang kita berikan kepada mereka. Dan kita tidak pernah memberikan target filmnya harus sekian dan harus terjadi huru-hara seperti ini, enggak. Itu senangnya. Cuma prihatinnya kenapa harus sampai terjadi seperti itu. Kesedihan yang sama sempat dirasakan Sandy Aulia dan Samuel Rizal saat pemutaran film perdananya dulu. Ketika itu, Sandy yang baru pertama kali terjun ke dunia layar lebar, dibuat syok dengan jatuhnya korban saat pemutaran perdana film Evil I'm in Love yang dibintanginya itu. Ketika itu, Sandy bersama para pekerja film yang prihatin dengan nasib para korban, sempat mendatangi rumah mereka dan memberikan sedikit bantuan dan hiburan. Aduh jangan kayak gini lagi. Terus senang, ternyata masih excited banget sampai kayak begini. Berapa 13 jahitan ya? 30 jahitan. Pasti makasih banget ya pengorbanannya. Sih maksudnya mereka kan pengennya datang senang nonton, pulang dapet habis nonton film Evil loh, bisa cerita, tapi ternyata di rumah sakit. Jadi rada, tapi nggak apa-apa, ntar kan nonton ya rame-rame. Gratis lagi, cie. Antusias penonton yang begitu meluap memang menjadi kebahagiaan untuk Sandy dan Samuel. Namun mereka tidak pernah berharap kebahagiaannya itu harus diiringi dengan keharuan saat menyadari adanya korban yang terluka akibat penayangan hasil karyanya itu. Prihatin banget ya sebenarnya gitu. Tapi di sisi lain juga saya ikut ngerasa dihargain banget dengan antusias masyarakat yang begitu besar kayak gitu. Apalagi waktu di Surabaya kejadian kegaduhan gitu, kehebohan dan sebagainya gitu. Tapi itu seharusnya nggak pantas dicontoh ya. Mudah-mudahan itu nggak terjadi di tempat lain. Saya mau film saya berjalan dengan lancar, dengan sukses, tapi juga dengan tertib gitu. Itu aja. Terus kita juga akan memberikan free pass, tiket gratis supaya dia bisa menonton tapi tidak membayar lagi. Dan itu untuk satu keluarga kita kasih. Terus kita juga memberikan poster Evil I'm in Love untuk kenang-kenangannya dia sama kaset yang udah ditandatangani sama Meli dan Anto. Agar kesuksesan filmnya tak ternoda akibat keteledoran para calon penonton, Sandy hanya bisa berharap agar para pecinta filmnya itu bisa menjaga sikap. Untuk dirinya, ia berharap masih diberi kepercayaan untuk mengasah kemampuan dengan peran yang lebih menantang. Kalau memang dapat proyek selanjutnya kita masih berdua lagi, terus kita masih diberikan kepercayaan lagi, yang tentunya lebih menantang, lebih baik, lebih segala sesuatunya yang terbaik aja gitu dari segi karakter, cerita. Tak tahan dengan kejaran wartawan, akhirnya Lira Firna buka suara tentang pernikahannya dengan Erik Skada. Bungkamnya Lira selama ini karena dikabarkan orang tuanya tidak menyetujui keputusan pernikahannya itu. Kabar bahagia yang selama ini rapat disembunyikan Lira Firna akhirnya terkuak juga. Setelah berkali-kali tutup mulut, Lira Firna rupanya tak kuasa juga menyembunyikan pernikahannya dengan Erik Skada sang kekasih yang telah dilangsungkan secara siri di Pekanbaru pada tanggal 1 Oktober lalu. Ditemui di sela-sela kegiatannya, Lira Firna bertutur banyak mengenai pernikahan rahasianya itu. Bukan karena larangan kontrak atau tidak ingin kehilangan penggemar, hingga ia terpaksa menyembunyikan pernikahannya. Keinginan untuk menjadikan kehidupan pribadinya sebagai cerita antara ia dan Erik saja membuat Lira Firna sempat bertahan untuk tidak mengumbar cerita bahagia itu. Kita tidak menyembunyikan terus wartawan yang buka tuh enggak. Memang kita nikah dan kita akuin, tapi belum mengumumkan secara besar-besaran karena memang belum resepsi, baru akad saja. Sempat beredar kabar Ibunda Lira tidak hadir untuk menyaksikan kebahagiaan putrinya. Kabarnya sang bunda tidak memberikan restunya atas pernikahan Lira dan Erik.
Sedih, kalau nggak sedih bohong ya. Sedih banget dan ya berharap dapat kenyataan yang lain. Tapi kan kalau kenyataannya nggak datang ya harus diterima. Tidak bisa merasakan kebahagiaan bersama sang bunda tercinta menjadi penderitaan bagi Lira. Tapi ia tidak mau menyesali pernikahannya dengan pria yang dianggapnya tepat untuk menjadi pendamping hidup. Ia hanya bisa berharap kekerasan hati sang bunda segera mencair seiring dengan bergulirnya waktu. Saya nggak mau bilang nggak setuju karena mama saya sama aja kayak orang tua yang lain pengen yang terbaik buat anaknya. Kalau pada saat ini dia merasa bukan Erik katanya yang terbaik, ya mudah-mudahan waktu yang bisa ngerubah gitu. Jadi saya nggak mau bilang beliau nggak setuju, beliau belum setuju. Setelah 2 hari merayakan hari kemenangan bersama keluarga di Jakarta, Ahmad Dhani bersama Maya istrinya dan ketiga putra mereka merayakan hari ketiga Lebaran di kampung halamannya di Surabaya. Sebenarnya kunjungan Dhani dan Maya ke Surabaya bukanlah sekedar bersilaturahmi dengan keluarga, melainkan bersilaturahmi dengan seluruh penggemar mereka di kampung halaman. Bersama grup band Dewa, Dhani menyapa para penggilanya yang memadati lapangan tempat Dewa berkonser. Di Surabaya selalu penontonnya itu selalu asik. Jadi penontonnya itu tidak pernah mengecewakan kita gitu. Jadi penontonnya selalu asik sehingga maka dari itu kemarin kebetulan promotor dan sponsornya kebetulan teman sendiri. Jadi kita bisa milih untuk manggung di Surabaya. Di Surabaya bisa sekalian mampir-mampir ya ke keluarga-keluarga, ke kerabat-kerabat dekat sekalian. Karena memang selama hampir 6 tahun ini kita nggak pernah lebaran di Surabaya. Selain melepas rindu, apalagi yang menjadi sasaran Dhani selama di kampung halaman? Makanannya Surabaya selalu oke. Lontong balap, ayam goreng pemuda. Saya mempunyai sebuah kabar menarik yang baru saja diliput oleh tim redaksi kami. Dunia tarik suara rupanya tidak mampu menjadi lahan hidup Andi Ahmad, penyanyi di era 80-an. Justru dunia politiklah yang mampu membuat Andi Ahmad tetap berjaya. Setelah satu periode memegang tampuk kepemimpinan sebagai Bupati Lampung Tengah, Andi Ahmad yang beberapa waktu lalu sempat mengeluarkan album terbarunya itu kembali mendapat kepercayaan untuk terus memegang jabatannya itu hingga periode selanjutnya. Untuk merayakan kemenangannya sebagai Bupati terpilih, Rabu kemarin Andi Ahmad menggelar acara syukuran. Sejumlah rekan-rekannya sesama penyanyi di zamannya hadir memeriahkan acara tersebut. Ya, saya cukup bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang jelas. Karena itu merupakan satu anugerah, tapi sekaligus merupakan amanah dari masyarakat yang harus saya sikapi lebih baik lagi. Meski sukses di jalur politik, menyanyi tetap menjadi kegemaran Andi Ahmad. Hobinya yang satu itu akan terus ia jalankan, meski tak pernah membawanya ke puncak popularitas di belantika musik tanah air. Ya, saya kira masalah seni ya sulit saya untuk memisahkan. Tapi yang jelas, bupati itu pekerjaan yang harus kita laksanakan dengan baik, bertanggung jawab kepada Tuhan dan masyarakat. Seniman itu tidak ada batasan pekerjaan. Sampai tua dan ompong pun adalah seniman. Ngomong-ngomong, setelah menjadi bupati terpilih untuk kedua kalinya, masihkah Andi Ahmad berniat untuk mengeluarkan album rekaman terbarunya? Dan ini insya Allah kita mempersiapkan album kedua. Mungkin Mas Dedi bisa ngejelasin dengan kawan-kawan. Ini ada ide-ide yang bagus. Rencananya judulnya apa? Andi Ahmad Dan bintang-bintang di balik awan. Pemirsa, tidak terasa 30 menit telah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini. Saya Farisa Kamelia beserta seluruh kru yang bertugas
mohon undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan terus Kabar-Kabari setiap hari Senin, Kamis, dan Minggu pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan milik kita bersama, RCTI, selalu di hati, selalu nanti.